dari putra di Jombang ini Gus. Kalau sudah menikah sah secara agama, jika nanti suatu saat ingin mengurus agar tercatat secara warga sipil di KUA, apa harus ijab qabul lagi Gus atau bagaimana? Tergantung KUA-nya. Kalau menurut undang-undang nomor berapa itu? Nomor 1 tahun 74. Pernikahan itu kan penting sah menurut agama masing-masing kan. Hukum agama masing-masing. Menurut Islam sah. Menurut Hindu sah. Nanti tinggal nyatet. Tapi ada kan yang penghulu yang enggak mau kalau tidak diakatkan di depan dia. Pernah saya diceritain teman saya itu juga diakatkan ya, penghulunya belum datang. Enggak mau mencatat itu, harus diulang di depan dia, harus disaksikan. Nah, ini padahal undang-undangnya tidak seperti itu. Ya. Nah, apalagi cuma catatan sipil untuk non muslim, ya tinggal mencatat aja. Ya. Yang nikahkan ya pendetanya kalau Kristen atau biksunya. Ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang mudah itu kadang-kadang kita ini dibuat sulit karena tidak mengerti. Mungkin petugasnya yang kurang memaklumi atau masyarakatnya yang kurang mengerti hukum. Kemarin saya di Jember itu menikahkan, yang datang bukan naibnya, Pak Mudin. Kan bukan pejabat resmi itu. Kalau cerai memang tidak dianggap sah kecuali di depan pengadilan. Ini beda lagi. Kalau menikah yang penting adalah agama sah, kita mencatat. Jadi walaupun disaksikan Pak Mudin, yang penting menurut Islam ya, akad nikah itu kan sah kalau ada suami, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi 2 orang laki-laki, ada ijab qabul, disertai kewajiban yaitu mas kawin, mahar, selesai, sah. Saksi minimal 2 laki-laki, bukan wanita sak kampung, nggak sah. Harus minimal 2 laki-laki. Karena la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi laki-laki yang adil. Nah, kalau sekarang masih banyak yang adil atau enggak? Adil itu maksudnya muslim, ya, berakal sehat, ya, agamanya istiqomah, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, tidak menurunkan sesuatu yang menurunkan martabat, tidak melakukan sesuatu yang menurunkan martabat. Itu namanya adil. Makanya sebelum akad nikah supaya kita dianggap adil, biasanya ada syahadat dan istighfar supaya memenuhi syarat adil itu di muslim. Kenapa istighfar? Supaya dosa kita hapus, ya, tobat. Itu penting, syahadat dan istighfar itu ada ilmunya itu supaya kita jadi adil saksinya, walinya dan lain-lainnya. Jadi setahu saya seperti itu. Nanti yang sudah terlanjur menikah dan sah menurut agama silakan ke KUA. Kalau KUA nggak mau terima ya akad lagi, nggak masalah di KUA situ. Ngapain biaya besar, gratis di KUA. Ya, malah dapat bonus. Apa? Surat nikah. Ya, jadi tergantung petugas itu fanatik apa enggak dengan nikah di depan petugas itu. Ya, mungkin saja enggak berani memformalkan kan dia enggak menyaksikan. Nomor 2, khawatir ada calon yang tidak memenuhi syarat. Misalkan di situ sama satu susuan. Ya, ini benar-benar wali ini ayahnya atau bukan. Nah, itu biasanya di situ sehingga harus ada rapat itu penelitian calon wali, calon suami, calon istri sampai benar-benar sah menurut agama dan menurut undang-undang. Karena itulah mereka hati-hati ya, nikah ya harus ke petugas dulu, ke dakwah dulu supaya penelitiannya benar ya. Kan tadi yang penting menurut agama itu sah. Ya. Nah, kita kan nggak tahu, harus diteliti dulu. Harus diteliti. Karena ada orang seringkali menyembunyikan anak. Jadi anak itu sebetulnya bukan anaknya karena sebelum nikah sudah hamil. Ya. Berarti kan bukan anaknya. Ya.
sudah hamil, sudah gede, bahkan baru nikah seminggu sudah tingkepan. Nah, ini berarti tangkepan. Ini berarti yang ngakatkan adalah wali hakim, bukan ayah yang menikahi ibunya itu. Nah, seringkali disembunyikan seperti ini. Maka benar, KUA itu hati-hati. Ya harus sesinilah namanya. Akad harus diteliti dulu, baru dianggap sah nanti akadnya. Ya. Itu mungkin. Jadi sebenarnya nggak sulit kok. Anda proaktif ke kantor KUA. Kalau nggak berani ke Wak Mudin dulu. Tapi yang pokok adalah ke KUA. Karena Wak Mudin tidak punya kewenangan ya, untuk memformalkan nikah sampai dapat surat nikah. Ya, maka sebaiknya datang ke KUA, komunikasi, konsultasi. Kalau memang dulu sudah nikah, siapa saksinya harus ada. Walinya siapa, mas kawinnya siapa, ya di mana itu harus ada. Khawatir nanti ada surat aspal ya. Ya, sudah punya istri ternyata ngaku Joko. Nah ini kalau main cerai harus ada surat cerainya yang resmi dari pengadilan. Kalau enggak dianggap enggak sah, karena cerai itu harus di depan pengadilan menurut undang-undang negara, undang-undang positif, undang-undang perkawinan ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sudah habis. Mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan ini dan bisa menjadikan wawasan baru ya, bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.